Hai Atakers, pojok materi kali ini kita akan membahas mengenai limit fungsi. Apa itu limit fungsi? Jadi, limit fungsi merupakan konsep matematika di mana suatu fungsi itu dikatakan hampir atau mendekati nilai suatu bilangan tertentu. Biasanya dituliskan seperti berikut. Nah, jadi penulisan limit seperti ini. Limit dikatakan X mendekati C. C adalah suatu bilangan, bisa bilangan real, irasional, bilangan ataupun tak hingga. Beberapa teorema dari limit yaitu diantaranya yang pertama, jika ada limit X mendekati C dari K, maka akan menghasilkan nilai K. K itu adalah koefisien, jadi tidak memiliki variabel. Maka hasil dari limit K adalah sama dengan bilangan itu sendiri. Kemudian ada teorema yang kedua. Teorema yang kedua, jika ada limit X mendekati C dari X, karena X itu adalah variabel, maka di sini menghasilkan nilai C, substitusi dari variabel X. Di sini saya akan tuliskan K itu sama dengan koefisien, sedangkan X itu adalah variabel. Jadi perbedaannya, jika koefisien itu berupa nominal, sedangkan X itu adalah berupa variabel. Kemudian ada teorema yang ketiga. Teorema yang ketiga mengatakan jika limit X mendekati C dari fungsi f(x) ditambah fungsi gx, penjumlahan dari dua fungsi, maka ini bisa dipecah. Maka limit tersebut bisa dipecah menjadi mendekati C dari fungsi f(x) dan ditambah limit gx X mendekati C. Jadi jika ada penjumlahan dari fungsi, maka bisa dipecah atau dijabarkan menjadi limit dari fungsi yang pertama ditambah dengan limit dari fungsi yang kedua, jika itu penjumlahan. Begitupun pada pengurangan. Maka untuk teorema yang keempat berlaku untuk pengurangan. Limit X mendekati C di mana f(x) f(x) dikurangi gx itu akan menghasilkan limit X mendekati C dari f(x) dikurangi dengan limit X mendekati C dari gx. Hal ini juga berlaku pada perkalian, di mana pada teorema selanjutnya, jika terdapat limit X mendekati C dari dua fungsi perkalian atau dua fungsi yang dikalikan, maka itu sama saja dengan penjabaran dari limit X mendekati C dari f(x) dikali limit X mendekati C dari gx. Berlaku juga untuk pembagian. Maka untuk teorema ke-6, jika terdapat limit X mendekati C dari fungsi f(x) per
Gx, maka bisa dijabarkan limit x mendekati g dari fungsi fe per limit x mendekati j dari fungsi gx. Nah, selanjutnya untuk teorema yang ketujuh, jika terdapat limit x mendekati j dari fungsi fx berpangkat n, maka sama dengan pangkat dari limit fungsi tersebut. Dan teorema yang terakhir itu mengatakan jika ada limit dari bentuk akar dari fungsi fx berakar n, maka itu akan menghasilkan akar dari limit x mendekati j fungsi fx. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana metode-metode yang digunakan dalam menyelesaikan soal-soal limit fungsi aljabar. Dalam limit fungsi aljabar terdapat 3 metode. Yang pertama adalah metode substitusi, yang kedua adalah metode pemfaktoran, dan yang ketiga adalah metode perkalian akar sekawan. Yang pertama kita akan membahas mengenai metode substitusi. Dalam metode substitusi ini ada syarat syaratnya adalah hasil substitusi tidak membentuk nilai tak tentu. Apa saja sih nilai tak tentu itu? Contoh 0/0, tak hingga, satu per 0, dan seterusnya. Oke, contohnya misal diketahui suatu limit x mendekati 2 dari fungsi x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 x per 2. Ini adalah bentuk pecahan. Bentuk pecahan itu yang ditakutkan adalah penyebut menghasilkan nilai 0. Untuk itu, kalian perlu tes di mana x plus 2 itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, karena di sini nilai x-nya adalah 2, maka kemungkinan jika kita substitusikan tidak akan menghasilkan nilai tak tentu. Jadi kita substitusikan saja 2 pangkat 2 ditambah 3 kali 2 tambah 2 per menghasilkan 12/4 atau sama dengan 3. Nah, ini adalah metode substitusi. Jadi intinya kalian perlu membuktikan dulu, kalian perlu cek jika itu berupa pecahan, karena di sini pecahan itu akan ditakutkan menghasilkan nilai yang irasional, membentuk nilai tak tentu, yaitu 0/0 atau sembarang bilangan per 0, maka perlu dites dulu apakah x tersebut akan menghasilkan nilai tak tentu atau tidak. Seperti ini. Metode yang kedua adalah metode pemfaktoran. Metode pemfaktoran ini, nah, jika tadi misalkan suatu fungsi
dengan substitusi itu menghasilkan nilai tak tentu, nah maka perlu dilakukan pemfaktoran ini, dilakukan metode pemfaktoran. Jadi metode selain substitusi, jika itu menghasilkan nilai tak tentu, maka dilakukan metode pemfaktoran. Contohnya misalkan di sini ada limit x mendekati 1 dari fungsi 1/2x min 2 dikurangi 1/x² min 1. Nah, perhatikan bagian penyebut. Jika kita inputkan nilai x-nya 1, kita substitusikan nilai 1. Di sini akan menghasilkan nilai 0, 1/0. Nah, untuk mengantisipasi tersebut, maka perlu dilakukan pemfaktoran mendekati 1. Kalau kita jabarkan, 2x itu adalah x min 1, x kuadrat min 1 adalah x plus 1, x min 1. Nah, kita mempunyai dua kesamaan. Bagaimana mencari faktor atau bagaimana mencari penyebutnya? Kita ambil 2x plus 1, x min 1. Karena ini mencakup keduanya, maka jika 2x plus 1 dibagi dengan 2x min 1, maka sebelah kiri akan menghasilkan x plus 1 dikurangi, untuk yang sebelah kanan 2x plus 1 x min 1, karena penyebutnya sudah x plus 1 x min 1, maka tinggal dikalikan 2. Nah, kemudian x plus 1 min 2 sama dengan x min 1 per 2 x plus 1 x min 1. Nah, dari sini kita bisa lihat mana yang kita bisa sederhanakan. X min 1 kita coret dengan x min 1, sehingga dihasilkan nilai 1 per 2x plus 1. Nah, setelah sudah disederhanakan, kalian bisa substitusikan nilai x sama dengan 1 per 2 1 plus 1, kita akan menghasilkan nilai 1 per 4. Nah, seperti itu sahabat. Jadi intinya kalau misalkan kalian substitusikan menghasilkan nilai tak tentu 0/0 ataupun tak hingga, negatif tak hingga, dan seterusnya, maka dilakukanlah metode pemfaktoran ini. Metode yang ketiga yaitu metode perkalian akar sekawan. Oke, jadi metode ini dilakukan jika nanti kalian menemukan hasil berupa nilai irasional, maka dilakukan metode perkalian ini. Langsung ke contoh. Misal diketahui limit x mendekati 4 dari x min 4 per 1 min akar x min 3. Nah, jika kalian lihat pada bagian bawah 1 min akar 4 kurangi 3, kalian substitusikan nilai 4 itu. Kalian substitusikan nilai 4. Nah, di sini kalian bisa lihat akan menghasilkan nilai 0 untuk bagian penyebut. Maka untuk itu kalian bisa cari akar sekawannya, karena di sini bentuk akar, maka
untuk limit X mendekati 4 dari X-nya 4 ke kalian lihat akar sekawan dari penyebut 1 minus X min 4, maka akar sekawannya adalah 1 plus akar X min 3. Begitupun bawahnya. Jadi pembilang dikalikan dengan 1 plus X akar X min 3, yang bawah penyebut juga dikalikan dengan yang sama. Ini namanya akar sekawan. Sekawan dari minus, di sini adalah plus. Setelah itu, setelah dikalikan, nah, pada bagian atas kalian jangan terburu-buru untuk menyelesaikan, Mas. Kalian jangan terburu-buru untuk mengalihkan satu persatu. Kalian cek bawahnya dulu, penyebut dulu. Karena bisa jadi bentuk dari penyebut itu sudah bisa disederhanakan sehingga kalian bisa melakukan tanpa melakukan perkalian satu persatu. Karena kita punya A min B dikali A plus B itu menghasilkan nilai A kuadrat min B kuadrat. Nah, sama halnya dengan ini. Jika di sini adalah A min B dikali dengan A plus B, maka akan menghasilkan A kuadrat min B kuadrat. Jadi di sini akan menghasilkan 1 pangkat 2 dikurangi dengan bentuk akar yang dikuadratkan itu adalah bentuk akarnya itu dibuang, jadi didapatkan X min 3. Atau kalian bisa langsung aja 1 kuadrat itu nilainya adalah 1 kuadrat lagi. Nah, bentuk bagian bawah sudah ketemu, sudah lebih sederhana. Selanjutnya 1 plus X min 3. 1 dikurangi X di sini menghasilkan nilai min X. Min sama min adalah positif. 3 ditambah 1 akan menghasilkan nilai 4. Di sini yang ada hanya X min 4. Sedangkan bawah min X plus 4. Kita bisa ubah bentuknya. X min 4 kita bisa ambil negatif, maka di sini akan menghasilkan nilai min X plus 4, ya kan? Negatif dikali negatif, atau kita faktorkan, kita keluarkan nilai negatifnya, maka didapatkan negatif X yang negatif menjadi positif. Maka ini tetap 1 plus akar X min 3 Nah, kalau begitu kita sudah bisa mencoretnya. Maka didapatlah nilai 1 plus akar X min 3. Karena di sini nilainya di bagian pembilang, maka tidak akan mungkin lagi sudah menghasilkan nilai 0/0 atau irasional lainnya. 2. Nah, seperti itu guys. Dengan metode perkalian akar sekawan ini, cirinya kalian bisa lihat bagaimana penyebut atau pembilang itu mengandung bilangan akar atau enggak. Kalau misalkan dia mengandung bilangan akar, berarti otomatis dia menggunakan metode perkalian akar sekawan. Ada tambahan satu lagi,
Jika kalian menemukan limit fungsi aljabar itu bentuk tak hingga, artinya di mana X di sini mendekati tak hingga, maka kalian perlu melakukan metode ini, yaitu membagi dengan pangkat tertinggi. Ini adalah tambahan. Jika itu nanti bentuknya tak hingga, nah, membagi dengan pangkat tertinggi. Jika kalian menemukan contoh limit di mana X mendekati tak hingga, X mendekati tak hingga, nah di sini kita bisa lihat perbedaannya. Jika tadi metode-metode yang digunakan X mendekati nilai tertentu, bisa 0, bisa berapapun, sedangkan ini adalah bentuk tak hingga. Misal fungsi fx diketahui x pangkat 5, 2x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 5 min 2 per 3x pangkat 5 dikurangi 2x ditambah 1. Nah, karena dengan membagi, tadi kita sudah lihat membagi dengan pangkat tertinggi, kita cek, kita lihat pangkat tertinggi dari fungsi tersebut yaitu x pangkat 5. Maka setiap suku itu perlu dibagi dengan x pangkat 5. Nah, karena di sini pangkat tertingginya adalah x pangkat 5. Ini adalah pangkat tertingginya x pangkat 5. Maka dibagi satu-satu, maka didapatkan 1 x per x pangkat 5 per x pangkat 5 nilainya 1, kemudian 2x pangkat 4 per x pangkat 5 menghasilkan 2 per x, 3x pangkat 2 per x pangkat 5 menghasilkan 3x pangkat 3, 2x pangkat per x pangkat 5 tetap, kemudian bagian penyebut 3, 2 per x pangkat 4 dan ditambah 1 per x pangkat 5. Karena di sini limit x mendekati tak hingga. Nah, tujuannya di sini jika kita substitusikan nilai tak hingga ke dalam tiap suku yang dihasilkan mengganti nilai x, maka untuk 2 per tak hingga yang mengandung nilai x itu akan menghasilkan nilai 0. Karena ketika disubstitusikan dengan tak hingga, nah jika x substitusikan dengan tak hingga, maka ini sama saja dengan y. Nah, begitupun tak hingga dan tak hingga yang lain. Maka untuk mempersingkatnya, semua yang mengandung nilai x itu akan bernilai 0. Kalian tidak perlu mencari lagi, maka akan didapatkan hasil 1/3. Karena yang tidak mengandung nilai x itu hanya 1 dan 3. Selain itu, di sini mengandung nilai x pangkat 3, x pangkat 5, x pangkat 4, x pangkat 5. Jika disubstitusikan nanti akan menghasilkan nilai 0. Maka untuk lebih sederhana dan lebih cepat, maka kalian tidak perlu mencari lagi, hasilnya adalah 1/3. Ini adalah metode-metode yang digunakan bagaimana cara menyelesaikan limit fungsi aljabar, baik itu berupa bilangan tentu maupun bentuk tak hingga. Sebenarnya untuk bentuk tak hingga kita bisa menggunakan membagi dengan pangkat tertinggi, dan yang kedua adalah mengalihkan dengan akar sekawan. Karena untuk mengalihkan akar sekawan tadi sudah dijelaskan di awal, jadi tidak perlu dengan contoh lagi. Demikian pojok materi kali ini. Jangan lupa like, komen jika kalian ada pertanyaan mengenai limit fungsi yang masih belum jelas. Kemudian jangan lupa juga di subscribe untuk dukung channel kita. Kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian melalui sosial media yang kalian punya.
Jangan lupa juga aktifkan tombol notification-nya biar kalian bisa update video-video terbaru dari Otak Atik Otak. Salam dari Sabang sampai Merauke.